Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di pembelajaran IPA kelas 7 SMP MTS di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, Rabu 26 Agustus 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang materi klasifikasi materi dan perubahannya. Materi klasifikasi materi dan perubahannya ini terdapat di bab 3 di buku paket. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, klasifikasi materi. Yang kedua, pemisahan campuran. Dan yang ketiga, perubahan materi. Kalau kalian lihat gambar di sini, ini ada berbentuk bintang, ada seperti ABC, ada seperti benda-benda kecil batu, ada berupa kain dan sebagainya. Ini adalah materi-materi atau benda-benda yang ada di sekitar kita tentunya. Klasifikasi materi yang A, kita akan mempelajari tentang itu. Apa itu materi, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini ada sifat benda tuh. Mungkin kalian di SD pernah mempelajari tentang sifat benda. Ada 3 macam sifat benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Tentunya kalau benda padat sifatnya bentuk dan volumenya tetap. Di sini seperti ada kayu. Kayu benda padat. Selain kayu bisa batu. Apalagi besi. Banyak tentunya di sekitar rumah kalian benda padat yang bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, benda cair. Sifatnya volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Itu benda cair. Volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contoh di sini. Ini silang, Bapak silang ya nih. Zat cair, contohnya air, minyak, oli, sirup, dan sebagainya. Itu contoh dari zat cair. Kemudian zat gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Contohnya balon, ya, balon udara. Contohnya seperti ini. Jadi bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah sesuai dengan yang ditepatinya. Sama seperti di tabung gas pun demikian. Bentuknya seperti tabung dan berubah-ubah. Sekarang kita lihat. Kalau tadi ada sifat benda, sekarang kita lihat skema perubahan wujud benda. Padat, benda padat, benda cair, ini benda gas. Iya, benar. Perubahan padat ke gas itu namanya menyublim. Sebaliknya dari gas ke padat namanya mengkristal. Padat ke cair, contohnya es batu, es balon yang dikeluarkan dari freezer atau dari kulkas, dia akan mencair. Namanya mencair. Dari padat menjadi cair namanya mencair. Sebaliknya dari cair ke padat namanya membeku. Ya, kalian mau bikin es batu atau es balon dari air, kemudian kalian masukkan dalam freezer, maka air tersebut akan membeku, berubah wujud dari cair menjadi padat, namanya membeku. Kemudian dari cair ke gas, namanya adalah menguap. Ini perubahannya dari cair ke gas, namanya menguap. Sebaliknya dari gas ke cair namanya mengembun. Tentunya kalian paham setiap hari pagi, setiap pagi hari kalau kalian lihat rumput atau bunga di sekitar rumah kalian basah, itu terjadi perubahan dari gas menjadi air, namanya mengembun. Ini Pak bedakan antara garis merah, garis tanda merah dengan garis tanda panah putih. Kalau yang merah itu keterangannya dalam memerlukan kalor, sedangkan yang putih itu melepaskan kalor, seperti cair menjadi padat, melepaskan kalor. Cair ke
gas, memulukan kalor. Gas ke cair, melepaskan kalor. Demikian juga dengan gas ke padat, mengkristal, di situ melepaskan kalor. Padat ke gas, menyublim, di situ memerlukan kalor. Oke, Bapak yakin waktu ketika di SD-nya guru SD kalian pernah membahas tentang perubahan wujud zat. Yang kedua, sekarang kita membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kita akan mempelajari tentang materi. Materi itu benda yang memiliki massa. Ada dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Campuran pun sama, dibagi menjadi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Kita lihat itu apa? Unsur, senyawa maupun campuran. Kita bahas yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom, bukan bom atom, atom. Bapak ulangi. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, dilihat di sini, unsur dibedakan menjadi dua macam, unsur tunggal dan molekul unsur. Contoh dari unsur tunggal adalah argentum. Apa sih Pak argentum? Nanti kita lihat di tabel periodik ada. Disingkat Ag. Aluminium disingkat Al. Dan aurum disingkat Au. Bapak yakin dari ketiga contoh unsur tunggal ini kalian sudah familiar atau kalian sudah kenal dengan yang namanya aluminium. Banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Untuk alat masak bisa, untuk badan pesawat terbang oke, untuk plat kendaraan juga bisa. Kemudian molekul unsur. Contohnya ada hidrogen atau H2, klorin, Cl2, iodin, I2, nitrogen, N2, dan oksigen, O2. Sama halnya seperti pada unsur tunggal, molekul unsur. Bapak yakin dari contoh yang ada di sini, kalian mungkin akan lebih familiar atau lebih kenal dengan oksigen. Karena oksigen selalu kita butuhkan setiap hari. Dalam proses pernapasan, kita mengambil oksigen dan mengeluarkan gas CO2. Jadi gas oksigen atau O2 itu adalah molekul unsur. Kalau argentum, aluminium, dan aurum dia termasuk unsur tunggal. Penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai dengan 1848. Ada aturan-aturan dalam penulisan lambang unsur. Yang pertama, menggunakan satu huruf kapital. Contoh, nitrogen. Bapak ulangi, nitrogen. N. Karbon. C. Singkatannya. Kemudian menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contoh, cuprum disingkat Cu, C besar, U kecil. Natrium, N besar, A kecil. Yang ketiga menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua atau huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh, magnesium disingkat Mg. Zn atau zinkum tidak boleh ditulis Ma dan Zi. Mentang-mentang magnesium diambil depan Ma, tidak. Magnesium ditulis M besar, G kecil. Zinkum tidak ditulis Zi, tapi ditulis Zn. Seperti ini aturannya. Ada aturan-aturan dalam penulisan lambang
unsur. Yang keempat, menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga atau huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh, ununtrium disingkat U besar, U kecil, T kecil. Dan unun septium disingkat U besar, U kecil, S kecil. Mohon diingat aturan-aturan dalam penulisan lambang unsur yang dikemukakan pertama kali oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779-1848. Di sini Bapak gambarkan tabel contoh nama unsur dan lambangnya. Yang pertama, suprum. Tembaga dalam bahasa Indonesianya disingkat Cu, Cu. Yang kedua, natrium. Bahasa Indonesianya natrium sama disingkat Na. Ferrum. Dalam bahasa Indonesianya besi disingkat Fe. Plumbum, nama Indonesianya timbal disingkat Pb, tidak Pl. Stannum, dalam bahasa Indonesianya timah. Tentu kalian kenal dengan timah. Besi, tembaga disingkat Sn. Pak, kok nggak Ti sih Pak? Ya kita menggunakan nama Latin Sn, tidak St. Tadi kita sudah mempelajari tentang aturan-aturan dalam penulisan nama unsur. Contoh yang keenam, Rutherfordium. Sama dalam bahasa Indonesia Rutherfordium disingkat Rf. Kemudian kita membahas tentang sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Logam, non-logam, semi-logam. Sifatnya logam pengantar listrik dari panas dan panas yang baik. Bapak ulangi, sifat logam penghantar listrik dan panas yang baik, atau dalam bahasa fisikanya konduktor. Mengkilap maksudnya, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik leleh tinggi, pada suhu kamar berwujud padat, kecuali hagi atau cair, menjadi cair. Kemudian contoh dari logam, natrium, strontium, tembaga, manesium, timah, tembaga, dan sebagainya. Kemudian non-logam, kurang baik mengantarkan listrik dan panas, atau dalam fisikanya isolator. Itu sifat dari non-logam. Tidak mengilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik leleh rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair, kecuali Br, dia berwujud padat. Contoh, karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Bapak ulangi contoh non-logam, karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Yang terakhir unsur yaitu semilogam. Sifatnya unsur semilogam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Jadi semilogam itu antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian semilogam bersifat semikonduktor. Kenapa? Karena bersifat antara logam dan non-logam, antara konduktor dan isolator. Jadi disebut dengan semikonduktor. Contohnya adalah silikon. Di sini Bapak kemukakan para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Para ahli tersebut tergabung dalam UPAC, International Union of for Applied and Chemistry. Apa sih maksudnya unsur logam? Apa sih maksudnya tabel periodik unsur? Oke, Bapak ulangi. Apa sih maksud dari tabel periodik unsur? Kita lihat di bawah ini. Nah, ini adalah contoh atau bentuk dari tabel periodik unsur. Ya, ada yang berwarna merah, biru, oranye, kuning, hijau, ungu. Inilah bentuk dari tabel periodik unsur. Nanti kalau kita sudah tatap muka belajar normal, kalian akan Bapak perlihatkan tabel periodik unsur yang besar. Nanti kalian pahami mana saja yang termasuk logam, non-logam maupun semi-logam. Di dalam tabel ini banyak sekali bentuk-bentuk yang perlu kita pahami nantinya. Untuk sekarang ini kalian paham bahwasanya
tabel periodik unsur bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian ingin lebih paham, ingin belajar lebih lanjut di rumah masing-masing, buka Google atau di toko-toko alat tulis, alat sekolah. Di situ ada yang menjual tabel periodik unsur. Bentuknya sama persis seperti ini. Tidak acak. Ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Sekarang kita membahas kalau tadi unsur senyawa. Senyawa ialah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Misal nama senyawa contohnya amonia. Rumus kimianya adalah NH3. Atom penyusunnya 1 atom N plus 3 atom H. Nama unsur penyusunnya gabungan dari nitrogen dan hidrogen. Nama kimianya adalah amonia. Contoh yang kedua dari senyawa adalah gula pasir. Rumus kimianya adalah C12H22O11. Atom penyusunnya 12 atom C, 22 atom H, ditambah 11 atom O, 12 karbon, 22 hidrogen, oksigen 11. Ada penjelasannya di sebelahnya. Begitu juga dengan urea, air, garam dapur, dan karbon dioksida. Yang biasa kalian kenal karbon dioksida, kalau tadi oksigen E2, O2 termasuk unsur, kalau CO2 termasuk dalam senyawa. Rumus kimianya adalah KO2, terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O, gabungan dari karbon dan oksigen. Pak, kok ada kata-kata di? Kata di itu dalam bahasa kimianya adalah 2. Artinya atom oksigen ada 2. Sifat-sifat senyawa yang pertama terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Dan yang kelima sifat dari senyawa pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Oke, masih mengenai senyawa tadi, berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contoh dari senyawa organik, asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Sedangkan senyawa anorganik yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon atau C dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contoh pasir, SiO2 dan garam meja atau NaCl, natrium klorida. Itu berdasarkan unsur penyusunnya senyawa dibedakan menjadi 2, senyawa organik dan senyawa anorganik. Campuran, kita bahas yang C. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran tersusun atas 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Dan yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Diingat, ciri-ciri campuran ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Ada campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. Ada campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa. Ini jenis unsur, jenis senyawa atau lebih. Dan campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Di sini ada contohnya, bisa kalian baca. Kalau tadi berdasarkan zat penyusunnya, ini berdasarkan sifat zat penyusunnya. Campuran dibedakan menjadi 3 juga. Campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat,
dan campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Ada 3. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. 1, 2, dan 3. Campuran antara zat padat dan zat cair adalah campuran homogen. Ciri-cirinya tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat larut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Dan yang keempat, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Yang kedua, campuran heterogen. Ciri-cirinya, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Dan yang keempat, percampurannya tidak merata, itu heterogen atau berbeda. Campuran heterogen seperti ini, pasir dengan air, kemudian susu, darah, dan asap, itu campuran heterogen. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam. Sifatnya berasa asam, bersifat korosif atau menyebabkan karat, memerahkan kertas lakmus biru. Basa, berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya NaCl, CaCl, KNO3, dan NH4Cl. Yang terakhir, bisa kalian lihat ada soal latihan seperti yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Kemudian untuk kelas 71 dan 72, Bapak ulangi, untuk 71 dan 72, silakan kalian kirim link jawaban ke Ibu Padila Fitrianasari selaku guru pengampu mata pelajaran kelas 71 dan 72. Untuk 73 sampai dengan 77, silakan soal dan jawaban kalian kerjakan di kertas atau di buku latihan, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke Bapak melalui WA. Soal pertama, saat suatu zat berubah wujud dari padat ke gas, maka yang terjadi adalah bagaimana bentuknya. Yang kedua, Meme meletakkan kapur barus di lemari pakaian. Setelah beberapa hari, ternyata kapur barus tersebut habis. Hal ini menunjukkan perubahan wujud benda, yaitu, silakan, sudah kita bahas. Yang ketiga, senyawa yang sebagian besar mengandung gugus karbon disebut. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia dan perubahan fisika? Silakan kalian cari di referensi buku IPA ataupun buku perpustakaan yang lainnya. Yang kelima atau terakhir, apa yang dimaksud dengan unsur? Tuliskan sebanyak 4 macam atau 4 contohnya. Jadi silakan kalian kerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Diingat 7172 dikirim linknya melalui Ibu Padila Fitrianasari. Untuk 73 sampai 77 silakan dikirim seperti biasanya melalui grup WA kelas. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap selalu beribadah, dan yang pasti selalu mendoakan orang tua kalian agar dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.